Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria dari Makassar. Pada tahun 1999 saat beliau mulai masuk kuliah, kondisi keuangan keluarganya berantakan karena harus eksodus dari Timor Leste akibat referendum. Sejak saat itu beliau tinggal dan kuliah di Makassar dengan mandiri. Berbagai pekerjaan pun beliau jalani, dari menjual koran, menjadi tukang ojek, mengirim barang antar pulau, dan menjadi asisten dosen laboratorium. Dan pada saat inilah ada seorang teman beliau yang sangat gigih mengenalkan beliau pada bisnis Tiens. Beliau akhirnya memutuskan untuk bergabung dan serius menjalankan bisnis Tiens. Pada awalnya kedua orang tua beliau tidak mendukung dan akhirnya beliau menjalankan bisnis ini secara diam-diam. Beberapa kali mengalami jatuh bangun, tetapi bermodalkan keyakinan dan kerja keras, beliau berhasil dalam bisnis ini. Beliau sudah melalang buana ke 3 benua di dunia dan meraih cash reward dari Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Suwardi. Selamat malam One Vision Indonesia. Dan pada malam hari ini sekali perkenalkan, nama saya Ardi, saya live dari Makassar. Di rumah saya, tepatnya di kota Makassar, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dan pada malam hari ini saya senang sekali, bersyukur sekali mendapatkan kepercayaan dari para leader-leader Anda dari One Vision untuk berbagi informasi, untuk sharing di materi CPM atau Co-Producer Meeting. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya tidak dalam posisi menggurui, tapi saya posisinya sharing saja ya, karena Anda sudah memiliki leader-leader yang luar biasa, yang sudah hebat, dan mereka adalah orang-orang yang patut kita jadikan sebagai role model. Nah, malam hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing tentang materi 3 prinsip dasar, ya, good team player. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang perlu kita sadari bahwa kita ini sekarang menjalankan bisnis Tiansi, multi level marketing, gitu ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa meskipun awalnya mungkin kita menjalankan bisnis ini, awalnya mungkin ikut-ikutan atau hanya karena mungkin tidak enak atau dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti bahwa kita memiliki visi bahwa kita ingin membangun aset di bisnis ini. Nah, di saat kita mulai berpikir bahwa kita ingin membangun sebuah aset, maka kita butuh yang namanya tim. Ya, nah, untuk menciptakan aset ini dibutuhkan hubungan atau komunitas tim yang sehat. Ya, oleh karena itu good team player ini adalah satu hal yang paling basic, paling penting dalam membangun aset, dalam proses membangun aset di bisnis Tiansi. Nah, tapi sebelum saya lanjut, gitu ya. Nah, ini ada 773 dan PBO. Apa hubungannya, gitu ya? Jelas visi kita adalah bangun aset. Nah, kalau kita berbicara masalah visi, maka kita bicaranya adalah PBO, parameter bisnis One Vision, ukuran untuk menjadi ukuran buat kita bahwa kita sudah memiliki aset yang besar dan kuat. Nah, tapi yang paling penting adalah kita butuh misinya, gitu ya. Jadi fase-fasenya, tahapannya atau proses yang kita jalankan untuk membangun aset ini. Ada namanya 773, gitu ya. 7 langkah, kemudian 7 kebiasaan sukses, dan ada 3 prinsip dasar. Nah, yang paling penting adalah 3 prinsip dasar. Jadi kalau misalkan kita peras intisarinya ya, banyak orang yang menjalankan bisnis Tiansi itu berpikir yang penting sudah presentasi, sudah punya dream book, sudah bikin daftar nama, mereka menganggap dirinya bahwa sudah menjalankan bisnis Tiansi. Nah, kalau hanya sebatas itu, maka Anda hanya sekedar jadi sebagai distributor atau bahkan mungkin reseller atau hanya sekedar mungkin penggembira menjalankan bisnis ini. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ingin punya aset ya, ingin punya bisnis yang besar, maka Anda butuh yang namanya prinsip ini, 3 prinsip dasar: edifikasi, konsultasi, dan no cross planning. Nah, kita supaya karena keterbatasan waktu ya, kita lanjut. Nah, yang pertama edifikasi. Nah, edifikasi. Ya, kalau kita perhatikan badan ini ya, anggaplah misalkan ini ada prospek nih warna hijau. Kemudian Anda yang punya prospek, kemudian ingat kita bangun tim. Kita menggunakan pihak ketiga untuk menjelaskan bisnis ini atau untuk memberikan kekuatan pada prospek kita tentang bisnis ini. Nah, di sini masuk fase edifikasi. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan kita perhatikan di sini, proses membangun dan menularkan perspektif positif kepada orang lain terhadap suatu objek atau orang dengan tujuan melahirkan respek, penghargaan, dan rasa hormat. Nah, itu yang gambarannya.
pada prinsipnya adalah bagaimana caranya prospek kita ini memiliki rasa respect atau penghargaan dengan sponsor kita atau tim kita. Itu gambarnya seperti itu. Entah kita edifikasi dari keberhasilannya atau mungkin pengetahuannya atau bagaimana beliau sudah membantu kita untuk membangun bisnis ini, ataukah mungkin orang ini orangnya asik, senang, menyenangkan dan sebagainya. Kecenderungannya Bapak Ibu, kalau misalkan ya prospek kita ini orang yang tidak saling kenal dengan leadernya kita, ya itu gampang edifikasinya. Tinggal kita edifikasi keberhasilan dan sebagainya, orang sudah bisa respect. Tapi yang masalah adalah bagaimana kalau misalkan prospek kita ini saling kenal, misalkan teman kuliah atau teman SMA atau mungkin teman komunitas. Sambil contoh nih, saya mohon izin sponsor saya ini ya Pak Hasibuan. Sambil contoh ini Pak Hasibuan teman kuliah saya. Saya waktu itu saat pertama kali dikenalkan bisnis ini, sponsor saya bilang, ayo kita ketemu, dulu dipanggilnya Buan ya, dulu beliau masih miskin, jadi dipanggilnya Buan. Kalau sekarang sudah kaya, panggilnya Pak Has gitu ya. Kita ketemu Buan. Saya bilang, aduh, jangan kalau Buan gitu ya, karena Pak Hasibuan ini dulu, ini masa lalu beliau ya, maaf, itu orangnya tuh kalau ngomong, aduh, menyakitkan gitu ya, dan kalau sudah ngomong seperti itu, beliau ini tidak ada rasa bersalahnya, sehingga banyak teman-teman kuliah saya itu kurang respect dengan Pak Hasibuan ini. Tapi luar biasanya, sponsor saya ini mengatakan waktu itu, dia bilang begini, Ardi, coba perhatikan, berapa banyak teman kuliah kita yang menjalankan bisnis Tiansi atau menjalankan bisnis MLM? Bilang banyak. Nah, pertanyaan satu, dari sekian banyak teman kuliah kita yang menjalankan bisnis MLM, bisnis Tiansi, siapa yang ajak kita? Siapa yang mengenalkan bisnis ini ke kita? Saya, Pak Hasibuan. Artinya apa? Orang ini peduli dengan masa depan kita. Nah, jadi sederhana sekali, tidak harus prestasinya Bapak Ibu. Gitu ya. Bahkan ada kondisi, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bukan hanya sebatas prospek, saat kita sudah menjadi leader sekalipun, saat kita ada masalah dengan upline kita, terkadang juga edifikasi dibutuhkan. Kalau waktu itu ada masalah, misalkan saya lagi kurang bagus hubungan dengan Pak Hasibuan waktu itu, sekali lagi sponsor saya hadir, saya sudah komplain kiri kanan dengan tentang Pak Hasibuan, tapi sponsor saya sekali lagi hadir, ingat, edifikasi, menciptakan respect. Bilangnya bilang begini, Ardi, kalau memang kau merasa bahwa kau lebih hebat dibanding Pak Hasibuan, sederhana, lewati peringkatnya. Nah itu sederhana, jadi menciptakan respect itu bisa dengan hanya kalimat tanpa harus prestasinya seperti itu ya, tapi dengan apa yang telah beliau lakukan ke kita. Ya, sampai sekarang pun saya tidak pernah bisa lewati peringkatnya Pak Hasibuan, artinya apa? Ya Pak Hasibuan jauh lebih hebat dibanding saya. Itu gambarannya. Itu contoh bagian dari edifikasi. Nah saya sudah bahas tentang edifikasi upline. Kemudian edifikasi downline. Nah bisnis ini Bapak Ibu, bisnis ini edifikasi downline. Jadi ibarat bernafas, edifikasi ibarat bernafas. Kalau kita tarik nafas dan kita tidak lepas, itu juga pasti kita mati gitu ya. Nah jadi setelah kita edifikasi upline, Anda sebagai upline posisinya mengedifikasi downline. Nah sambil contoh ya, waktu itu saya sering contoh, ini Pak Rizky Kanata, ini leader kami juga. Dulu di awal-awal saya menjalankan bisnis ini, beliau sering handle home meeting kami, dan setiap misalkan saya buka home meeting, beliau pasti edifikasi balik. Oh iya, ini Pak Ardi salah satu tim kerja saya juga, beliau sudah expert di bisnis ini. Jadi bahasanya expert, padahal waktu itu kami untuk buka home meeting aja masih ngos-ngosan gitu ya. Sudah expert dan beliau ini juga tempat yang layak untuk ada tempat belajar. Jadi seperti itu gambarannya. Setelah Anda edifikasi balik supaya memberikan kekuatan ke downline. Jadi Anda tidak hebat sendiri. Kemudian edifikasi crossline ini juga penting. Edifikasi crossline ini prestasi crossline ya, misalkan saya sendiri secara pribadi leader nasional yang sering saya edifikasi adalah Pak Ruli Wahyudi dengan rambut gimbalnya. Nah ini kan eranya era digital ya. Kalau saya dulu sering bawa itu fotonya Pak Ruli Wahyudi yang rambut gimbal, kemudian saya bawa beliau yang ada capturean rekening bank BCA yang transparan cash reward, rumah mewahnya, kemudian rumahnya kayak gitu. Jadi saya bilang, atau Pak Abdi Suardin yang ada fotonya yang bintang 5, bintang 6 dengan foto saat beliau Silver Lion gitu ya, atau mungkin Ibu Uda Jamali. Jadi edifikasi crossline prestasi mereka yang seperti apa awalnya dan bagaimana akhirnya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian edifikasi 6 pilar. Nah, ini edifikasi 6 pilar. Ini salah satu kekuatan ya kalau kita ketemu dengan prospek yang sangat detail pertanyaannya tentang bisnis Tiansi atau mungkin tanda kutip ya pelaku bisnis MLM gitu ya. Dan saya yakin kalau ini kita paparkan ke mereka itu pasti sulit mereka bantah. Nah, yang pertama apa? Edifikasi perusahaan.
Nah, kekuatan perusahaan ini yang paling penting kita sadari bahwa kita memiliki sebuah perusahaan yang sangat besar, ya. Luasnya sangat besar yang 4 juta meter persegi, kemudian kantor pusatnya lebih dari 100 negara, ya. Dan distributor tersebar di 20 juta distributor di lebih dari 200 negara. Jadi, ini yang paling penting, top Asia Brand 500 perusahaan terbesar di Asia. Kemudian apalagi yang perlu kita edifikasi di perusahaan kita? Pemiliknya, ownernya, Mr. Lee Jin Yuan. Ini kalau misalkan di flip chart juga sudah banyak, sudah ada juga. Nah, tapi yang paling penting adalah kita perlu tahu bahwa beliau ini salah satu penerima gelar Doctor of Economics dari UNESCO PBB. Ya, itu gambar seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat beberapa penghargaan yang beliau sudah dapatkan. Itu yang pertama. Kita bicara perusahaan. Karena kenapa salah satu pilar terpenting yang bisa menjadi pijakan buat kita bahwa kita bekerja di sebuah perusahaan yang sudah tepat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kemudian apalagi yang perlu kita edifikasi? Produk. Nah, itu gambarannya ya, produk, keunggulan produknya. Nah, jadi kombinasi 5.000 tahun rahasia kerjaan Tiongkok kuno, bahannya alami, gitu ya. Kemudian spesifik, yang paling penting adalah produknya tidak umum, gitu ya. Tidak, misalkan kalau misalkan kita sebut ada MLM, ada perusahaan misalkan, di perusahaan ini produknya ada, di perusahaan lain juga produknya ada, jadi tidak unik. Kita mau jadikan sebagai keunggulan sulit. Nah, produk kita, itu bahkan ada beberapa produk seperti Grab, itu dapat hak paten. Nah, itu gambarannya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat dari produknya? Kebutuhan utama semua orang, dalam proses kita lahir, sampai kita tua sekalipun, sampai meninggal, itu semua orang butuh produk Tianxi, terutama kalsium. Itu gambarannya. Ya, dan ada beberapa produk pojok sama untuk di lokal ya, di negara setempat. Kemudian edifikasi yang lain lagi yang perlu kita lihat adalah marketing plan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Terkadang kalau kita ketemu dengan orang ya, itu pertanyaannya apa? Untung saya apa? Ya, kalau misalkan Pak Rudi M. selalu mengatakan USA, untung saya apa menjalankan bisnis ini? Apa untungnya? Apa untung saya dapatkan kalau saya menjalankan bisnis ini? Nah, kita selalu berbicara di marketing plan. Yang paling pertama adalah sistem akumulasi tanpa batas waktu. Sejak kita gabung sampai kapanpun, omset kita tidak ada yang hangus, tidak ada yang hilang. Kemudian apa? Total payout-nya 70%. Kalau kita bicara 70%, orang masih bisa kadang pun 70%, tapi berapa, apalagi istilahnya ya, poinnya gitu ya. Produk-produk kita itu poinnya rata-rata 90%. Ada beberapa mungkin di bawah 90%, tapi dominan itu 90%. Dengan poin 90% dengan total payout 70%, ini kombinasi yang sangat tepat Bapak Ibu. Besar sekali angkanya. Ya. Kemudian apalagi nih yang perlu kita sampaikan saat kita bicara mengedifikasi marketing plan. Bonus besar di peringkat awal dengan adanya new marketing plan ini ya. Ada bonus pasangan ya. Ini 11% Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bonus sponsor 18%. Itu besar angkanya. Kemudian peringkat yang sudah dicapai tidak turun. Jadi peringkat tidak ada istilah turun. Kalau misalkan Anda sudah mencapai bintang 6, apapun kondisinya mau tsunami sekalipun gitu ya, Anda tidak mungkin turun peringkat ya. Saat grup Anda misalkan lagi berantakan, ya Anda tidak akan turun peringkat. Itu yang menarik. Jadi saat Anda memulai, saya sering pakai istilah, kalau misalkan di bisnis konvensional saat kita lagi jatuh, kita butuh dua hal. Kita butuh modal, ya. Kemudian kita butuh bayar utang. Tapi di bisnis Tianxi, ya, karena peringkat tidak turun, saat kita lagi jatuh untuk bangkit, ya kita tidak butuh modal, tidak butuh bayar utang, kita cukup presentasi lagi. Itu yang menarik dari bisnis Tianxi. Nah, kemudian apa lagi nih? Reward diberikan tunai, ya. Anda bisa tanya dari semua leader-leader Anda yang sudah dapatkan reward dari bisnis ini, itu mereka semua ditransfer tunai ke rekeningnya. Banyak bersiliweran. Ini beberapa minggu yang lalu, pencairan cash reward yang kemarin, itu banyak sekali tuh bukti-bukti transfer. Saya juga kemarin, alhamdulillah, itu langsung bukti transfernya saya bisa capture. Nah, itu gambarannya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, kemudian, apalagi? Bisnis internasional dari 100 negara. Kita bisa lihat, Tianxi ini sudah ada di 190 negara lebih. Ya, dan konferensinya setiap tahun negaranya beda-beda. Ini kebetulan aja kita lagi COVID gitu ya, makanya lagi tidak konferensi. Kita kemarin konferensinya online. Nah, kemudian registrasi tukar negara ya berlaku di semua negara. Nah, ini kita bisa lihat di marketing plan yang dengan marketing plan yang baru setelah mempelajari top 10 perusahaan MLM dan lebih dari 100 negara. Ini luar biasa. Dan yang paling penting lagi adalah sudah mendapatkan sertifikat syariah. Jadi Anda tidak perlu lagi kalau ada orang, oh, ini aman nggak, gitu kan? Ini halal atau tidak? Tidak usah khawatir. Anda tidak perlu debat, Anda tinggal perlihatkan sertifikat ini.
Oke. Nah, kemudian edifikasi selanjutnya apa lagi nih yang perlu kita edifikasi selain marketing plan? Ya, konvensi internasional. Nah, ini dia konvensi internasional. Setiap tahun saya sejak gabung di langkah bisnis ini, konvensi Tiansi itu dari setiap tahun itu beda-beda negara, Bapak Ibu. Ya, bahkan yang ada Kuala Lumpur, ada Cina, Kenya, di Indonesia, kemudian di Tianjin, pernah kemarin juga di Prancis, pernah di Australia, pernah di Rusia, pernah di India dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau misalkan perusahaan kita tidak besar, ya, tidak mungkinlah untuk bisa adakan konferensi di setiap negara setiap tahun. Anda bisa bayangkan ya, Piala Dunia saja yang 4 tahun itu butuh persiapan berapa lama untuk mengadakan Piala Dunia. Nah, kita ini perusahaan Tiansi setiap tahun adakan konferensi di beda negara, ya. Sebesar apa perusahaan kita? Itu gambarannya. Kemudian selanjutnya adalah penghargaannya. Nah, ini dia penghargaannya. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ini ya perhatikan. Kita punya reward ya, penghargaan dari bisnis kita itu, aduh, ini kemarin laptop, ada mobil, motor gitu ya, tur keluar negeri setiap tahun. Ini lagi akan launching lagi cash reward gitu ya. Dan kita tidak perlu lihat, kita lihat aja faktanya langsung deh. Kita lihat faktanya. Dari tahun 2018 kemarin saja, ya sampai tahun 2018 kemarin saja, itu sudah ada 317 orang penerima $20,000, 102 orang penerima $25,000, ada kemudian 63 orang penerima $50,000 dan ada 32 orang penerima $100,000. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Jadi bukan lagi katanya-katanya, tapi ini sudah jadi fakta. Oke? Nah, itu 6 pilar ya, 6 poin yang perlu kita edifikasi saat kita ketemu dengan prospek atau mungkin untuk meyakinkan prospek kita untuk menjalankan bisnis Tiansi. Itu yang poin pertama, edifikasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, konsultasi. Nah, konsultasi ini yang mungkin yang sedikit kalau misalkan kita lihat pengertiannya adalah proses mendiskusikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saat menjalankan bisnis Tiansi ini kan kita tidak istilahnya membabi buta ya. Ya, membabi buta dalam artian tidak hanya modal kerja keras, tidak hanya modal semangat, tapi kita butuh apa lagi istilahnya arah gitu ya. Ibaratnya kita berlari sekencang mungkin, kita mau ke Bandung tapi ternyata ujung-ujungnya sampainya di Surabaya gitu ya. Jadi arahnya harus jelas ya. Jangan sampai Anda sudah lari sekencang mungkin ternyata sampai Surabaya. Nah, itu mundurnya susah, apalagi kalau Anda sudah memiliki gerbong bisnis yang besar. Nah, jadi proses mendiskusikan, ini ya bahasanya proses mendiskusikan bisnis antara upline dan downline dengan tujuan downline meminta pandangan atau panduan. Ya, jadi jangan dibalik ya, downline yang apalagi mendapat upline itu gambarannya. Kemudian mendiskusikan keadaan dan strategi. Upline adalah navigator. Ya, kalau misalkan kita lagi bawa mobil, ada navigator sebelah kiri kita. Jadi yang menentukan besar tidaknya bisnis Anda adalah Anda, tapi Anda butuh upline sebagai navigator. Ya, kita ambil contoh nih, Cristiano Ronaldo. Tidak usah Messi ya, Ronaldo ini, Cristiano Ronaldo. Sehebat-hebatnya Ronaldo, tetap butuh pelatih. Ya, meskipun misalkan kalau misalkan pelatihnya kita tanding dengan Ronaldo, mungkin Ronaldo mungkin lebih hebat. Tapi ya, ada namanya blind spot. Ada bagian yang kita tidak bisa lihat. Yang bisa lihat adalah upline kita yang berada lebih tinggi dari kita. Itu gambarannya. Nah, ada 2 jenis konsultasi. 2 jenis konsultasi itu yang pertama adalah konsultasi formal. Nah, ini 1 kali sebulan di awal buka buku. Luar biasanya sekarang Bapak Ibu dengan COVID-19 ini, dengan pandemi ini, dulu saya dengan Pak Rizky Kanata itu kadang kalau ketemu ya mungkin ketemunya di Crown Life. Saya terakhir ketemu konsultasi secara personal dengan Pak Rizky itu dia di Crown Life di Bogor. Itu 1-2 tahun yang lalu mungkin. Tapi dengan era digital sekarang, alhamdulillah Bapak Ibu berkah dari COVID-19 ini, bahkan hampir setiap minggu ya kami bisa komunikasi langsung dengan Pak Rizky. Ini yang hebat. Jadi tapi secara prinsip konsultasi formal itu 1 kali 1 bulan setiap awal buka buku. Jadi misalkan tutup buku tanggal 25, 26, 27, bahkan leader saya sering mengatakan jangan melakukan apa-apa dulu sebelum konsultasi ke upline. Karena kenapa? Itu akan menentukan arah bisnis Anda 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, gitu ya. Nah, apa-apa yang perlu dikonsultasikan? Pertama, bisnis itu jelas, ya. Kemudian konsultasi keuangan, ini juga.
Leader saya, Pak Hasibuan, sangat sering menekankan bahwa banyak orang yang hancur bisnisnya bukan karena bonusnya kecil atau bisnisnya bubar, tetapi karena salah mengelola keuangannya. Entah investasi kemana misalkan, atau fokusnya karena punya bisnis, punya investasi, kemudian fokusnya ke situ, akhirnya bisnisnya tidak keurus. Itu juga. Jadi konsultasi keuangan. Jadi termasuk kalau misalkan mau beli sesuatu, ya itu penting. Kemudian yang kedua, konsultasi non formal. Ini kondisional, kapan saja. Ya. Nah, ini konsultan formal ini Anda bisa pakai Zoom, bisa pakai WA, bisa bawa langsung telepon dan sebagainya. Itu yang menarik. Jadi Anda bisa manfaatkan dari semua media sosial yang Anda miliki untuk konsultasi dengan upline Anda, meskipun di satu kota atau di kota yang berbeda. Nah, yang paling penting juga ini, sikap saat konsultasi, sikap konsultasi. Nah, yang pertama adalah sikap sebelum konsultasi. Saat Anda sebelum konsultasi, Anda perlu memiliki karakter melankolis, ya. Nah, saya dulu tuh paling tidak nyaman dengan situasi seperti ini, karena saya tuh, ya kadang orang bilang saya sanguin, kadang juga orang bilang flekmatis, tapi saya sendiri pun sampai hari ini kadang bingung saya di mana. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, saat Anda konsultasi, Anda perlu melankolis sebelum konsultasi. Jadi Anda siap gambarnya, Anda siapkan rencananya. Jadi jangan Anda datang ke upline Anda dengan kertas kosong, silahkan. Apa yang harus saya kerjain ini bulan? Bukan seperti itu, tapi Anda sudah gambar semua berapa omset Anda bulan lalu, berapa yang Anda ingin rencanakan ke depan, bagaimana kondisi bisnis Anda, dan Anda konsultasikan, bisnisnya seperti ini, bagaimana bagusnya. Jadi itu konsultasinya seperti itu. Anda melankolis, ya jangan dengan kertas kosong. Selanjutnya saat konsultasi, Anda harus pragmatis. Nah ini dia ini. Saya dulu di awal-awal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saat konsultasi itu saya lebih banyak bicara dibanding sponsor saya. Padahal sebenarnya saat konsultasi itu ya nerima saja apapun yang upline bilang, ya ikuti, dengarkan saja, jangan didebat. Nah itu gambarannya. Nah, tidak ada upline yang akan apalagi istilahnya ya, yang ingin merusak, melihat dolanya rusak. Saya yakin itu tidak ada seperti itu. Jadi upline akan menunjukkan bagaimana seharusnya Anda membangun bisnis ini. Nah, setelah Anda konsultasi, Anda perlu memiliki karakter koleris dan sanguin. Koleris dalam artian apa? Jadi ibaratnya gini, tancapkan impian Anda di batu yang keras, tapi laksanakan misinya di atas pasir. Nah, jadi seperti itu. Jadi Anda sudah set nih, bulan ini saya mau ambasador, saya mau majestic. Kekeh di situ Bapak Ibu. Tapi bagaimana strateginya? Nah ini, Anda rancang di atas pasir. Dan satu hal yang pasti, saat Anda berproses, pasti ada masalah. Ya, tidak akan indah terus, tidak akan asik terus gitu ya. Dan satu hal yang saya ingin pesankan ke Bapak Ibu sekalian, saat Anda menghadapi masalah seperti itu, sanguin. Ya, bangun karakter sanguin Anda. Cek gitu ya. Masa bodoh gitu ya. Tapi fokus ke solusi. Nah, itu gambarannya. Itu di konsultasi. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini juga nih. Aduh, ini sebenarnya bukan no cross learning, bed cross learning gitu ya. Bukan dilarang no cross learning, kalau cross learning kan repot ya. Kita bangun pertemuan apa dan sebagainya kan pasti butuh cross learning, tapi no cross learning dalam arti sini adalah bed cross learning. Nah, bed cross learning itu seperti apa? Contoh nih, misalkan A ini punya kaki, 3 kaki, B, C, dan D. Nah, proses membicarakan atau mendiskusikan bisnis antara 2 orang atau lebih distributor yang berbeda jalur sponsorisasi. Jadi beda kaki ya. B, C, D ini, B, C, dan D ini beda kaki. Jadi tidak boleh saling ngobrol tentang perkembangan bisnis, berapa bonusmu, berapa kakimu, susah ya jalankan bisnis dan sebagainya. Tapi apapun masalahnya, B ke A, C ke A, D ke A, gitu ya. Tidak boleh B ke C atau B ke D dan sebaliknya. Seperti itu gambarannya. Itu dia maksud dengan no cross learning. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini no cross learning ini atau back cross learning ini apa ya? Kadang saya bilang asik ya. Apalagi kalau misalkan sudah tataran leader. Satu kadang dulu di awal-awal saya sering masih leader-leader awal, masih peringkat-peringkat bawah, selain diingatkan bahwa no cross learning, kadang saya pikir kalau sudah leader orang, kayaknya sudah tidak perlu no cross learning karena pasti mereka secara mental sudah kuat, kemudian secara sikap sudah bagus. Tapi ternyata kecenderungannya adalah semakin tinggi peringkat kita, itu makin tinggi no cross learning-nya. Dan bahkan terkadang itu diam-diam menghanyutkan. Ini saya ambil contoh nih ya, Orang ketiga adalah penyebab utama perceraian di kehidupan rumah tangga, gitu ya. Kita baca sama-sama. Cross learning adalah penyebab utama hancurnya sebuah
jaringan di bisnis MLM, ya. Orang ketiga atau bad crossline memiliki pola yang sama, gitu ya. Orang yang selingkuh, orang ketiga gitu ya, dengan crosslining itu aduh asik sekali Pak, asik sekali Bu. Jadi itu kalau kita punya masalah, itu mereka jadi pendengar yang asik, gitu ya. Kadang mereka lebih solutif dibanding upline kita, ya pokoknya semua asik-asik itu ada di mereka, itu gambarannya ya. Nah kemudian, tetapi saat ketahuan dan menjadi penyebab hancurnya hubungan, dia pergi begitu saja tanpa merasa bersalah. Nah sama halnya, saya ada kejadian begini. Ini di internal grup saya sendiri. Jadi grup saya yang satu dengan grup saya yang dua ini mereka ketemu. Mereka ketemu waktu itu tahun 2010-an dan ini awalnya seperti itu. Jadi mereka ngomong, susah ya jalan kantiansi dengan berbagai macam alasan. Nah, singkat cerita si A ini ngomong ke B seperti itu dan jadinya apa? Si B ini berhenti. Nah, tapi tanpa sepengetahuan si B, si A ini masih sempat konsul ke saya. Masih sempat ketemu dengan upline-upline yang lain. Ya, singkat cerita, si A ini tetap jalankan bisnis yang si B ini sudah hilang. Si A bersalah enggak? Tidak. Ya, dia salah dia, kenapa dia dengar saya? Itu gambarannya, itu efek dari bad cross-lining. Nah, kemudian orang ketiga dan bad cross-lining memiliki daya rusak yang sangat dahsyat. Betul-betul Bapak Ibu. Kemudian, jika mau rumah tangga Anda aman, jangan pernah ceritakan kondisi keluarga Anda selain ke pasangan Anda. Sama halnya jalankan bisnis ini. Ya. Bagaimanapun kondisi bisnis Anda, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ceritakan ke crossline. Ya. Jangan pernah ceritakan ke crossline. Ceritakanlah ke upline. Saya tuh kadang paling susah jalankan bisnis di sini kalau untuk mengenai crossline itu adalah, kalau bahasanya gini, kita kan sama-sama leader. Nggak apa-apa kan, kita kan sudah secara kita sudah tahu bagaimana jatuh bangunnya jalankan bisnis Diansi. Itu yang kadang paling repot. Ya saya kadang bilang komunikasi sama upline ya, komunikasikan sama upline. Itu gambarannya. Itu dari efek dari bad cross-lining. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Nah rangkumannya seperti ini kita lihat ya. Hal-hal yang perlu dihindari. Ya, hal-hal yang perlu dihindari. Misalkan dari sekian banyak poin itu yang paling pertama adalah pinjam meminjam. Nah ini juga nih pinjam meminjam. Jadi untuk menciptakan good team player di bisnis Anda adalah hindari yang namanya pinjam meminjam, entah uang, produk, alat bantu. Saya banyak kasus niatnya, jadi niat baik belum tentu benar. Saya sangat ingat, saya lupa leaders upline siapa yang sering mengatakan ini, selalu mengatakan niat baik belum tentu benar, gitu ya. Jadi kadang niat kita untuk pinjamkan uang supaya dia bisa beli alat bantu, untuk dia bisa netin dan sebagainya, atau kadang kita kasih stokkan produk, gitu ya, supaya dia bisa bertumbuh. Tapi faktanya adalah saat kadang produknya laku, tidak kembali uangnya. Kita telepon-telepon untuk arahkan ke pertemuan, dia sudah tidak angkat telepon karena takutnya ditagih. Itu gambarnya. Kemudian apa lagi? Hidup realistis, jangan hidup tampak kaya. Ya, hidup apa adanya, sesuai dengan kemampuan. Ya, ini mungkin harus dikonsultasikan dengan leader masing-masing, tapi harapan saya seperti itu. Hidup apa adanya, hidup dengan sesuai kemampuan, dengan kondisi bisnis Anda. Kemudian pacaran, terutama crossline, banyak sekali nih. Di grup saya banyak kejadian. Ya. Saat lagi hubungannya bagus, termasuk up and down kadang hubungannya lagi bagus, bisnis bagus, tapi saat bisnis hancur, hubungan juga hancur. Sebaliknya juga hubungan hancur, bisnis juga hancur, gitu ya. Kemudian jangan mau di-compare. Nah ini juga Bapak Ibu, setiap orang punya masa, setiap masa ada orangnya, ya. Mungkin saat ini bisnis Anda lagi kurang bagus, tapi di crossline lagi bisnisnya bagus. Syukuri dulu bahwa alhamdulillah di saat bisnis kita lagi turun, di crossline ada yang besar, berarti bisnis ini bagus. Sebaliknya juga, insya Allah cepat atau lambat kita pun juga akan merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan mau dibanding-bandingkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian no baper, ini juga ini, ya. Saya sering dapat itu, ada orang yang kesalip peringkatnya apa, baper. Terutama yang upline downline ini, sudah tidak mau urus downline-nya dan sebagainya. Kemudian upline Simatupang, ya. Ini perlu dihindari. Upline siang malam tunggu panggilan. Ya, aktif, tapi ada undangan home meeting dari downline-nya baru menjalankan bisnis ini. Apalagi kan sekarang dengan kondisi COVID-19 ini paling besar pulang buat orang untuk Simatupang. Saya tetap jalankan bisnisnya sih di rumah saja, padahal tidak ngapa-ngapain, gitu ya. Kemudian memarahi grup di depan umum, ini juga ya, jaga sikap ya, perlu kita jaga wibawa dari grup kita. Karena kenapa? Mereka adalah representatif dari kita sendiri saat kita lagi tidak ada. Kemudian apa lagi nih? Ada bisnis dalam bisnis. Ini banyak ini yang saya dapat ya.
yang terjadi di grup saya sendiri, misalkan jual buku atau bis apalah, misalkan ya ajak downline-nya untuk misalkan ini kejadian saat di grup saya sendiri juga dia ajak grupnya untuk bisnis A misalkan dengan alasannya seperti ini kita bisnis kita jualan ini supaya kalau dapat duitnya kita gunakan untuk bangun Tianxi seperti itu. Jadi itu sudah memecah fokus. Ya, saya tidak tahu di tim Anda, tapi di grup saya kejadian ada bisnis dalam bisnis, gitu ya, melipatkan downline di bisnis yang lain. Kemudian materialistis, ya perhitungan. Nah ini juga banyak kasus yang mungkin saya sering dapatkan di grup saya sendiri. Saya sih berharap di grup teman-teman se-Indonesia tidak mengalami hal yang sama. Kalau misalkan mau bantu grup di luar kota, hitung-hitung dulu. Saya keluar bensin sekian, hotel sekian, biayanya operasional sekian, jadi minta diganti. Ya. Padahal di bisnis ini ingat, kita ini tim player, gitu ya. Kita sama-sama berproses, sama-sama berjuang, gitu ya. Jadi jangan pernah hitung satu. Ingat sekali Pak Hasibuan, Pak Rizky, Pak Erik Yong, bahkan Pak Naga Sugara bahkan pernah juga saya undang datang ke apalagi namanya bantu GOP dan sebagainya, bahkan beliau tidak minta dibayar. Itu yang menarik. Apalagi Pak Hasibuan, wah saya bawa kemana-mana pun bahkan beliau yang bayar hotelnya kadang itu ya, bayar hotelnya, bayar transfer, bahkan saya ditraktir juga. Ini yang menarik dari bisnis ini. Kemudian meninggalkan grup dalam waktu lama, gitu ya. Ini juga kadang karena ada urusan apa, misalkan tiba-tiba hilang entah kemana, ujung-ujung tiba-tiba dia balik, gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terakhir, saja sudah hampir habis. Untuk menciptakan good team player dalam bisnis Anda, ya satu hal yang perlu kita tahu bahwa selain kita sebagai downline, kita juga posisi sebagai upline, gitu ya. Nah, di saat kita posisi sebagai downline dan kita ingin upline kita seperti apa, sederhana. Anda tinggal tulis saja 10 hal, 10 sikap yang Anda ingin upline, Anda ingin upline Anda melakukan apa. Anda tulis saja seperti itu saat Anda sebagai posisi downline. Dan sebaliknya, di saat Anda posisi upline, Anda tinggal tulis 10 sikap yang Anda inginkan downline Anda lakukan. Gitu ya. Anda tulis 10 hal yang Anda inginkan upline Anda melakukan apa, dan Anda tulis juga 10 hal yang Anda ingin downline Anda lakukan seperti apa. Dan dari semua itu Bapak Ibu, Anda dulu yang lakukan. Kita dulu yang lakukan. Kita lakukan sebagai downline, dan kita lakukan sebagai upline. Insya Allah, kalau ini kita lakukan, kita seperti apa yang kita harapkan, insya Allah kita akan berhasil menciptakan good team player dalam tim bisnis kita, dan insya Allah itu akan menjadi aset, ya, menjadi aset produktif yang besar dan kuat di bisnis Tianxi. Oke, demikian sharing saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.